Shalom, selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Selamat pagi. Semuanya baik dan sehat? Puji Tuhan. Saya berharap juga Bapak Saudara yang ada di rumah, para pemirsa, simpatisan, dimanapun berada. Saya berharap juga bahwa kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita bersyukur Bapak Saudara karena ini bulan Agustus. Sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan. Dan bulan ini juga tema kita adalah mengenai kemenangan di atas rata-rata. Artinya tidak seperti biasanya, tidak seperti orang dunia. Kita harus menang melebihi kemenangan mereka. Ya, kita bersyukur untuk semuanya itu bahwa Tuhan telah menolong kita sampai detik ini. Bapak Saudara, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya akan mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itulah firman Tuhan untuk pembukaan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam Tuhan Yesus. Allah yang senantiasa menyertai kami di dalam kuasa Roh Kudus, yang sampai hari ini kami boleh ada dalam ruangan ini. Semua oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena karya Roh Kudus menuntun kami, memimpin kami, sehingga kami boleh ada dalam ruangan ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa di hari-hari yang sudah kami lalui bersama dengan Tuhan bukan suatu hal yang mudah bagi kami. Tetapi kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu karena pertolongan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, bahwa Allah yang sama tidak pernah berubah. Kalau Tuhan sudah menolong kami di hari-hari yang sudah kami lalui, maka kami percaya bahwa Allah yang sama hari ini dan hari esok, bahkan sampai selama-lamanya, akan terus menolong dan menyertai kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan mengurapi, menolong, berkati mereka semua, supaya setiap pelayanan yang mereka lakukan sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami semua, bagi jemaat Tuhan, bagi simpatisan, bagi para pemirsa yang akan menyaksikan dan ikut bersama-sama dengan kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, biarlah Tuhan Yesus ketika pujian kami naikkan, firman Tuhan ditaburkan, biarlah hati kami boleh terbuka untuk Tuhan. Biarlah pendengaran kami, jiwa kami terbuka untuk Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami yang paling dalam dan paling subur. Dan itu akan mengubah kehidupan kami. Sehingga kami tidak menjadi sama dengan orang dunia, tetapi kami melebihi daripada mereka. Karena kami mau menjadi seperti Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga kami akhiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih-Nya, atas kebaikan-Nya. Kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji, untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan bersuka cita, kita akan bersorak-sorai dengan pujian api kemuliaan-Nya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita ungkapkan rasa syukur kita, rasa ucapan terima kasih kita dengan pujian sukacita. Dengarkanlah suara nafir. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya
dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat Tuhan. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh. Mari kita bersorak-sorai bersama. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai, dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat Tuhan. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh. Dengan lebih bersukacita katakan api kemuliaan-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Amin. Jemaat memuji Tuhan. Haleluya. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Dialah segala Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan kehidupan kita, menjadi pedoman kita untuk melangkah, untuk hidup bersama dengan Tuhan. Janjinya seperti fajar di pagi hari, tidak pernah terlambat untuk bersinar. Janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau yang besertaku Tuhan. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Dengan segenap hati mari kita meyakini
pujian ini. Mari kita mengimani pujian ini untuk menjadi landasan kehidupan kita. Ketika ku hadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Engkau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu, ku tak pernah sendiri. Sebab Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membaikku, cintamu memaksaku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Dengan segenap hati katakan, janjimu seperti fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Dengan segenap hati katakan, janjimu. Tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih, dan ku tahu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa kasih-Mu bagaikan mentari pagi yang selalu bersinar, yang tidak pernah terhalang oleh awan. Bagaikan sungai yang mengalir, yang tiada pernah berhenti. Siapakah kami ini sehingga Engkau tidak pernah melepaskan genggaman tangan kasih-Mu kepada kami? Biarlah kami boleh bersyukur, tunduk di bawah otoritas Allah. Pagi ini kami berkumpul dalam ruangan ini dan mengikuti ibadah live streaming di rumah setiap keluarga. Kiranya Tuhan mengurapi dan memberkati kami sekalian. Sembunyikan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini di bawah kaki salib-Mu, sehingga setiap kebenaran yang disampaikan diteguhkan oleh Tuhan dalam setiap hati kami, menjadi rema, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang berkenan di hati-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya menyambut jemaat yang hadir di dalam ruangan ini. Mungkinkah ada yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangan. Yang baru pertama kali hadir. Terima kasih. Sudah beberapa kali dan jemaat yang setia. Hampir penuh ya. Tinggal kira-kira beberapa tempat saja. Ya. Sebenarnya kita kalau sekalipun mengikuti protokol kesehatan bisa diisi 80-an sebenarnya. Bisa. Tema kita, sebelumnya saya menyampaikan tema, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada seluruh sidang jemaat yang mendoakan saya pasca operasi sudah semakin membaik. Senin yang lalu saya konsultasi dengan dokter yang mengoperasi saya. Ternyata prediksi saya dengan keterangan dokter berbeda. Saya berpikir setelah operasi itu 1 minggu, 2 minggu selesai, tuntas.
Tapi kata dokter waktu saya konsultasi didampingi istri saya itu sekitar 1 dan maksimal 2 bulan lah Pak Pendeta, itu nanti baru selesai. Jadi Pak Pendeta beraktivitas seperti sedia kala boleh, tapi untuk sekarang mungkin dibatasi. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya capek, yang sifatnya lelah, termasuk juga stres, jangan. Gitu. Jadi terima kasih untuk dukungan doanya, dan sekarang masih tahap pemulihan, tetapi ya masih dan terus bisa melayani jemaat melalui mimbar ini. Tema kita bulan ini, kita mengangkat tema di bulan Agustus, yaitu menang di atas rata-rata. Ya, menang di atas rata-rata. Menang di atas rata-rata. Sengaja saya menampilkan gambar Tuhan Yesus karena memang bagaimanapun kita sebagai anak Tuhan, kita harus meneladani Tuhan Yesus. Nah, menang di atas rata-rata atau di atas rata-rata itu apa artinya? Misalnya seperti ini. Ya, misalnya di dalam kelas itu anak-anak memiliki nilai rata-rata, kalau guru-guru tahu itu, nilai rata-rata sepertinya 7 atau 7,5. Kemudian ada salah satu anak yang mendapat 9,5. Itu artinya dia ya memperoleh nilai di atas rata-rata. Atau sidang jemaat misalnya, ya, sidang jemaat yang kemungkinan pemasukan keuangan jemaat itu rata-rata misalnya setiap bulan itu 3-4 juta misalnya. Tapi ada salah satu jemaat yang setiap bulan itu bisa mencapai rata-rata 50 juta. Nah ini artinya di atas rata-rata. Kira-kira tahu ya gambaran di atas rata-rata itu seperti apa? Nah kalau berbicara kemenangan, nah ini ya, kalau kita berbicara tentang kemenangan, menang di atas rata-rata itu seperti apa? Nah, mari saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6. Kita buka bersama-sama Injil Lukas pasal yang ke-6, ya. Menang di atas rata-rata. Bapak Ibu bisa melihat di layar kaca yang di rumah, ya. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai dengan 36, ya. Injil Lukas pasal yang ke-6. Dengan judulnya atau di bawah perikop, kasihilah musuhmu. Saya akan membacakan, ya, jemaat di ruangan ini bisa bersama-sama membaca dengan kami atau silih berganti, saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap, ya. Kita akan baca dengan jelas. Akan saya mulai ayat yang ke-27 Injil Lukas dan Bapak Ibu meneruskan yang ke-28 dan seterusnya. Tetapi kepada kamu yang mendengar aku berkata kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. 1, 3. Barang siapa menampar pipi yang satu, berikanlah juga kepadamu pipi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Terakhir, saya berharap Bapak Ibu sekalian yang ikut membaca ayat ini
ya saya berdoa Roh Kudus bekerja, dan saat mendengarkan khotbah silakan saudara menyimak dengan baik, agar Roh Kudus memberkati setiap kita dan kita memahami apa yang menjadi arti daripada menang di atas rata-rata. Kalau kita membaca ayat yang barusan kita baca tadi, ini adalah rentetan bagian daripada khotbah Yesus di atas bukit. Ya. Khotbah Yesus ya saat itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini luar biasa dikatakan oleh Tuhan Yesus ya. Kemudian kalau Bapak Ibu membaca ayat 32, ayat 33, dan ayat 34. Nah, ini sebagaimana ukuran ya, sebagaimana ukuran. Nah, saya bacakan sekali lagi ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Apakah upahmu? Apakah bedanya dengan orang lain? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi Yesus sengaja memberikan sebuah perbandingan. Ya. Yesus memberikan sebuah perbandingan. Kalau orang lain berbuat baik terhadap orang lain yang berbuat baik terhadap dirinya, itu dilakukan oleh orang dunia. Kalau kamu memberikan makan kepada orang yang memberikan makan juga kepadamu, itu dilakukan orang berdosa. Tetapi Yesus memberikan sebuah sebuah tataran kehidupan. Yesus memberikan sebuah pedoman kehidupan yang jauh melewati pedoman-pedoman yang biasa dilakukan oleh orang duniawi. Itulah sebabnya, maka di dalam tema saya tunjukkan di sana gambar Yesus yang disalib. Tujuannya apa? Supaya kita fokus memikirkan itu, supaya kita fokus bahwa acuan kehidupan kita, standar kehidupan kita, patron kehidupan kita, teladan kehidupan orang percaya, itu adalah pribadi Yesus. Bukan pendeta, bukan orang lain, bukan orang-orang suci, karena orang-orang itu masih bisa jatuh dalam dosa. Tetapi Yesus tidak pernah berbuat dosa, dan dia satu-satunya teladan kehidupan. Jadi temanya adalah menang di atas rata-rata. Lalu pertanyaannya adalah dari bacaan ayat itu tadi, apa bukti? Coba next. Apa bukti kita menang di atas rata-rata? Ditinjau dari bacaan ayat Alkitab tersebut. Saudara bisa melihat gambar di layar ini? Ya. Itu ada pisau dan itu ada bunga. Gambar itu memberikan gambaran, memberikan sebuah penjelasan kepada kita bahwa ketika kita mengalami perbuatan yang tidak baik dari orang lain, Alkitab mengajarkan, Yesus mengajarkan agar kita tidak membalas, tetapi justru kita berbuat baik kepada orang yang berperilaku tidak baik kepada kita. Ini sulit, ini tidak masuk akal, ini tidak bisa diterima oleh akal kita karena kita memiliki natur sebagai orang yang berdosa, yang telah jatuh dalam dosa. Maka perintah itu, ajaran itu, khotbah Yesus itu sulit untuk kita terima sebagai orang yang berdosa. Karena itu tidak masuk di logika kita. Tetapi ketika kita melibatkan Yesus, ketika Roh Kudus bekerja sebagai kekuatan tunggal di dalam hidup kita, lalu dia memampukan kita, dan kita memandang sosok pribadi Yesus yang mengajarkan, lalu kita meneladani dia, maka ini tidak mustahil untuk dapat kita lakukan. Buktinya apa? Mari kita lihat. Yang pertama, ya, bukti bahwa kita menang di atas rata-rata, satu, ketika kita mampu mengasihi musuh. Kalau kita tidak mampu mengasihi musuh, kita tidak bisa disebut menang di atas rata-rata. Biasanya orang yang diperlakukan tidak baik, dia akan membalas. Biasanya orang kalau dibenci, dia akan membalas. Pernah terjadi Bapak Ibu melihat berita-berita di layar kaca ataupun di media sosial, bahwa ketika ada orang diperkosa, lalu dibunuh, kemudian keluarganya tidak terima, lalu keluarganya berkata apa? Ya nyawa ganti nyawa.
Karena anak saya sudah diperkosa bahkan dibunuh, maka yang membunuh ini harus dihukum. Kalau perlu dibunuh. Logika kita akan berkata wajar kalau ada kemarahan seperti itu. Dan itulah dunia. Tetapi orang Kristen disuruh naik beberapa level, naik ke atas. Ketika kita ingin menjadi pemenang di atas rata-rata, maka kebencian tidak boleh dibalas dengan kebencian. Kebencian harus dibalas dengan kasih. Itulah sebabnya di dalam gambar di layar kaca Bapak Ibu sekalian, pisau kemudian dihadirkan bunga. Itu mengandung sebuah pengertian bahwa ketika orang membenci kita, maka kita harus membalasnya dengan kasih. Ayat 27 dan 35. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, ini kata Yesus, aku berkata kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Sulit, sangat sulit, tetapi bukan berarti mustahil. Nah oleh karena itu, pertanyaan kita sekarang, siapa musuh kita? Siapa musuh kita? Musuh itu ektros bahasa Yunaninya. Ada 3 poin, ya, ada 3 pengertian. Yang pertama musuh kita adalah orang yang benci sekali kepada kita. Itu bisa dikategorikan musuh menurut ekstron, ya, pengertian ekstros. Yang kedua, orang yang selalu melawan kita, yang tidak suka. Selalu saja melawan, selalu saja melawan, selalu saja melawan. Itu bisa dikategorikan musuh. Yang ketiga, orang yang selalu mendatangkan kesusahan dalam hidup kita. Pokoknya kalau dia adanya susah saja hidup ini. Pokoknya kalau dia adanya susah terus kehidupan kita ini. Kalau ada dia selalu susah, tidak pernah tidak susah. Nah itu bisa dikatakan musuh. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketiga golongan orang-orang ini mungkin juga berdekatan dengan kita. Mungkin juga bisa kemungkinan duduk di samping kita. Bisa kemungkinan. Nah Alkitab berkata bahwa orang seperti itu harus kita kasihi, kata Alkitab. Orang seperti itu harus kita peluk, harus kita rangkul, harus kita tunjukkan kasih. Sekalipun dia membenci kita, sekalipun orang itu menjengkelkan kita, sekalipun orang itu selalu tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, tidak mudah, tetapi bukan mustahil. Itu. Kemudian yang kedua, apa bukti kita menang di atas rata-rata ditinjau dari bacaan ayat Alkitab tadi? Yang kedua, ketika kita mampu menunjukkan bentuk kasih terhadap musuh. Ketika kita mampu menunjukkan bentuk kasih terhadap musuh. Nah, seperti apa bentuk kasihnya? Nah ini, berbuat baik. 27b, berbuat baik kepada orang lain yang memusuhi kita. Nah perbuatan baik itu macam-macam. Ya. Perbuatan baik itu macam-macam. Berikutnya, ya, mendoakan mereka. Nah ini, mendoakan mereka. Karena apa? Ketika kita berbicara mendoakan mereka, ya, pikiran kita adalah karena kita sayang kepada jiwanya, sayang kepada pribadinya, agar orang itu dijamah hatinya oleh Tuhan Yesus dan dia bisa mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Bukan kita mendoakan supaya dia tidak menjengkelkan kepada kita, tapi mari kita mengasihi karena pribadinya, ya. Berbuat baik, tentunya ada tindakan nyata. Kemudian mendoakan mereka. Saya teringat oleh seorang, ya, tokoh Alkitab yang hidupnya berujung di dalam kematian, ya, yang hidupnya di ujung kematian, bahkan sampai mati, dan itu dirajam batu. Siapa dia? Ingat Bapak Ibu sekalian, siapa yang matinya dirajam batu di Alkitab Kisah Para Rasul? Siapa?
Stefanus, ya, di dalam Kisah Para Rasul, Stefanus dirajam dengan batu. Mari kita baca ayat Kisah Rasul pasal 6 ayat 60, pasal 7, ya, pasal 7 Kisah Rasul pasal 7 60, ya. Saya akan lihat kepada Bapak Ibu, kepada saudara, akan menyampaikan di sini, akan membacakan Kisah Rasul pasal 7 ayatnya yang ke-60. Nah, saya akan bacakan demikian bunyinya. Sambil bertelut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ceritanya Saulus, ya, memberikan pembelaan terhadap tuduhan-tuduhan itu. Sampai pada akhirnya orang marah, disambut dengan gertakan gigi, ditarik, dibawa keluar kota, dilempari, dirajam dengan batu, dan akhirnya dia mati. Tetapi sebelum dia melepaskan, sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir, dia berkata kepada Tuhan melalui doa yang tadi dibacakan, Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 60 tadi. Saya lupa. Bunyinya demikian, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, ada doa yang dipanjatkan oleh Stefanus, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Masuk akal enggak? Secara logika masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Wong dia dimusuhi, dia tidak berbuat kesalahan, dia tidak berbuat jahat, dimusuhi dengan dilempari dengan batu sampai mati kok. Sebelum menghembuskan nafas terakhir dia mesti minta kepada Tuhan, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ini doa yang luar biasa. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang poin berikutnya, garis besar kedua, poin yang ketiga yang saya tulis di situ, tidak membalas kejahatan. Stefanus tidak membalas kejahatan. Stefanus dilempari dengan batu, dirajam dengan batu sampai mati. Tapi dari mulut Stefanus tidak mengutuki orang itu. Doanya pun doa rohani banget. Kalau kita disakiti orang, kalau kita dilukai hati kita oleh orang lain, kalau kita dicaci maki, difitnah, biasanya apa doa kita yang kita doakan? Enggak boleh kita mendoakan secara negatif. Aku doakan orang itu kecelakaan di jalan naik motor, tabrakan, kapok, biar usahanya gulung tikar. Biar dia ribut, biar dia hancur. Enggak. Teladan Stefanus adalah teladan yang luar biasa. Dia mendoakan. Silakan suruh masuk aja yang berdiri di pintu karena masih ada tempat. Tolong penerima tamu, cari silakan di depan atau di mana. Masih ada waktu, masih ada tempat, silakan. Oke, jadi masih ada kesempatan. Jadi mereka mendoakan, saat mendoakan dengan doa yang baik, doa yang benar. Dia tidak mengutuki orang yang merajam, dia tidak membenci orang yang merajam, justru dia mendoakan dengan doa yang baik. Dan tidak membalas kejahatan. Garis besar yang terakhir khotbah saya hari ini. Mengapa harus mengasihi musuh? Ini sebuah pertanyaan. Ya. Tadi apa buktinya? Buktinya kita mengasihi musuh yaitu ketika kita mampu mengasihi musuh, kita menang di atas rata-rata. Buktinya apa? Buktinya ketika kita mampu menunjukkan yaitu kasih itu dalam sebuah perbuatan. Lalu yang terakhir, mengapa kok kita harus mengasihi musuh? Ini kan pertanyaan. Bagaimana Tuhan musuh kok dikasihi? Musuh itu dibalas Tuhan, musuh itu dihancurkan Tuhan, musuh itu dilenyapkan Tuhan, musuh itu jangan sampai hidup kalau bisa Tuhan. Tapi kenapa engkau mengajarkan seperti itu? Ini yang saya katakan, bukan ajaran biasa. Ini merupakan suatu ajaran di atas pengajaran dunia. Yang pertama adalah, oke, mata saya karena udah umur. Tuhan menghendaki kita di atas rata-rata mereka pada umumnya. Tuhan menghendaki kita agar kita berada di atas rata-rata pada umumnya. Ya, ini sebuah perintah. Ya. Sebuah perintah, kasihilah musuhmu. Itu perintah yang harus atau wajib ditaati. Jika perintah ini tidak dilakukan, akan mendatangkan dosa. Sekali lagi, perintah ini wajib.
Hukumnya bukan sunnah. Ketika perintah itu tidak dijalankan, maka mendatangkan dosa. Nah, bagi ciptaan Tuhan, bagi orang percaya, perintah harus dilakukan untuk mengasihi musuh. Ya. Tuhan menghendaki agar kita di atas rata-rata, ayat 32a dan 32b. Berikutnya, Yesus memberikan keteladanan. Ya, ini keteladanan Yesus yang saya tampilkan di awal tadi. Ada teladan yang diberikan Yesus kepada kita, mengapa kita harus mengasihi musuh. Secara tidak langsung Yesus berkata, ikutilah teladanku. Teladan mana? Saat Yesus disalib, sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jelas-jelas mereka menyalibkan, jelas-jelas mereka memaku tangannya dan kakinya, jelas-jelas mereka memahkotai dengan duri, jelas-jelas mereka menganiaya, mencambuk, sampai kulit-kulitnya Tuhan Yesus terkelupas oleh karena cambukan-cambukan itu. Karena cambukan itu di atas cambuk itu ada kayak ada kail pancing itu, begitu ditembakkan, ditarik, itu tersayat. Ngeri, sakit. Itu siksaan yang tidak ada duanya di muka bumi ini, yaitu sebuah penyalipan. Tetapi sebelum nafas terakhir dihembuskan, Yesus memberikan sebuah keteladanan. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini luar biasa. Mengapa kita harus mengasihi musuh? Ini jawabannya. Yang berikutnya, mengapa kita harus mengasihi musuh? Ada upah kita besar. Di dunia, kalau kita bisa mengasihi musuh, kalau kita bisa memberkati musuh, saya pastikan saudara akan mengalami damai sejahtera. Amin. Tetapi kalau saudara tidak mampu, saudara akan membawa hatimu, dirimu, tidurmu dengan penuh kegelisahan. Musuhnya tidur nyenyak, kita nggak bisa tidur nyenyak. Karena pikiran kita berkecamuk dengan berbagai macam argumentasi untuk menyalahkan musuh kita. Tetapi ketika kita melepaskan sebuah pengampunan, melepaskan sebuah doa yang tulus, yang ikhlas, maka Roh Kudus itu akan memberikan sebuah kesejukan dalam hati. Sehingga damai sejahtera terjadi. Kita bisa tidur nyenyak, kita nggak sakit-sakitan, nggak mudah stroke, nggak mudah kena penyakit. Karena apa? Ada damai dan sukacita. Itu upah kita di dunia, upah kita di surga. Pasti Tuhan memberikan mahkota kepada setiap kita. Kemudian yang berikutnya apa? Kenapa kita harus mengasihi musuh? Bukti kita adalah anak-anak Allah. Itulah sebabnya kalau kamu mengasihi musuh, kamu adalah bukti adalah anak-anak Allah. Ayat 35 itu dijelaskan di dalam Lukas tadi. Saya akan bacakan sedikit. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjam dan lain sebagainya. Upahmu besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah. Bukan saat kita memberikan perbuat baik, mengasihi musuh, baru kita sah menjadi anak-anak Allah. Bukan. Kalau itu yang terjadi bertentangan dengan Yohanes 1:12. Yohanes 1:12 berkata apa? Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di saat itulah kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Bukan saat kita mengasihi musuh, bukan saat kita mengampuni dosa orang, tetapi ketika kita bisa mengampuni dan berbuat baik dan mengasihi musuh kita, itu sebagai pertanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Berikutnya, karena kita memiliki karakter Bapa. Ada DNA Allah yang ada di dalam diri kita, yaitu karakter Kristus. Kalau kita orang percaya, kita memiliki karakter Kristus. Sifat-sifat Kristus ada di dalam diri kita. Maka tidak sulit kalau kita mau sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, minta kekuatan Allah. Kita bisa mengasihi musuh. Ada beberapa poin, 5 poin kecil yang akan saya tegaskan, dan ini tolong dicatat baik-baik. Ya. Mengapa kita harus mengasihi musuh? Karena apa? Karena obat dari kebencian itu adalah kasih. Taruh di dalam pikiran kita. Mengapa kita harus mengasihi musuh? Obat kebencian itu kasih. Kalau orang membenci kita, lalu kita benci juga sama dia, maka tidak akan pernah selesai. Tetapi ketika orang membenci kita, lalu kita mengasihi dia, itu dapat terobati. Itu. Yang berikutnya, mengapa kita harus mengasihi musuh?
Kasih itu akan memampukan kita untuk menjangkau orang tersebut bagi Kristus. Kan banyak kan orang yang percaya Yesus dianiaya, orang yang percaya Yesus diludahi, orang yang percaya Yesus dijelek-jelekan, orang yang percaya Yesus diolok-olok. Dulu kan saya pernah sampaikan, istri saya waktu pelayanan dengan saya di Sumatera Barat, jalan pakai kalung, bandulnya salib, di jalan protokol besar diludahi orang. Tapi istri saya tidak marah. Sambil berjalan, Tuhan ampuni orang itu. Karena kenapa orang itu antipati? Ya, hidup akan begitu saja. Kalau memang Tuhan izinkan, ya biar dia pulang malam tidur mimpi ketemu Tuhan Yesus diselamatkan. Gitu. Kenapa kita harus mengasihi musuh? Karena Tuhan telah mengasihi kita, maka kita harus mengasihi orang yang membenci kita. Tuhan tidak ingin kita hidup di dalam kepahitan. Tuhan tidak ingin kita hidup di dalam stres. Tuhan tidak ingin kita hidup di dalam sebuah permusuhan terus. Karena permusuhan itu enggak enak. Kebencian itu merusak. Kasih memeluk. Kebencian menceraikan. Jangan hidup di dalam itu. Mari hidup di dalam kasih. Karena kasih merangkul. Bagaimana Pak kalau orang kita kasih tetapi menghindar dari kita? Yo kasih. Tapi kadang-kadang enggak sanggup juga ya mengasihi orang yang merengkel terus enggak mau juga. Sulit kadang-kadang, enggak kuat kita. Tapi berdoa kepada Tuhan, dia dimampukan. Mengapa kita harus mengapusi musuh? Karena kasih itu dapat mencegah buah kebencian. Buahnya kebencian itu apa? Kejahatan. Buahnya kebencian itu apa? Bisa pisau tadi ditusukkan. Itu buah daripada kebencian. Oleh karena itu, mengapa kita mengasihi? Kita bisa mencegah buah daripada kebencian, yaitu kejahatan. Dan yang terakhir, mengapa kita harus mengasihi musuh? Mengasihi musuh mendatangkan hidup yang berkemenangan. Amin. Amin. Mengasihi musuh mendatangkan hidup yang berkemenangan. Kita mau menang? Di atas rata-rata? Rahasianya pagi ini sudah disampaikan. Kita tinggal mentaati firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Kita tunduk kepala dan kita merenungkan firman Tuhan pada kesempatan pagi ini melalui sebuah pujian. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu dan biarlah pujian ini mengangkat kami, hati kami tersentuh oleh karena Roh Kudus yang bekerja. Kami rindu sekali setiap kami boleh diberkati, dikuatkan, bahkan memiliki paradigma yang baru. Karena kami tahu ketika kami mentaati firman Allah, kami akan mengalami kemenangan. Tetapi ketika kami memberontak terhadap Allah, ketika kami tidak mencintai dan mengasihi-Mu dan tunduk kepada firman-Mu, kami akan mengalami kehancuran. Ini saatnya kami mengintrospeksi diri kami. Kami tunduk kepada siapa? Kedagingan, dosa, atau tunduk kepada Roh Kudus? Engkau menghadirkan kehidupan kami dengan berbagai permasalahan dan pencobaan dan berbagai tantangan hidup agar kami tetap menabur kebaikan dan kasih. Agar orang lain boleh diberkati. Makasih Tuhan. Pujian ini mengantar kita. Mari saya mengajak jemaat di dalam ruangan ini bangkit berdiri. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Hanya Tuhan yang membentengi kehidupan kita. Janji-Mu Karena janjinya ya dan amin. Mari kita nyanyikan dengan sepenuh hati kita. Pulihkan jiwaku. Mungkin ada di antara kita yang hatinya terluka, yang jiwanya belum dipuaskan. Kita datang kepada Yesus dengan kekuatan yang Kau berikan. sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Nyanyikan sekali lagi dengan sepenuh hati kita. Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku,
firman-Mu di dalamku. Amin Tuhan. Tenanglah jiwaku, bukan berdiri. Amin, amin. Kami mampu berdiri di tengah badai Tuhan. Hanya dengan kekuatan-Mu saja. Kekuatan yang datang dari-Mu Tuhan. Amin. Amin, amin. Bukan bertahan Karena Yesus yang lalu menopang dalam tekanan. Kami mampu bertahan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun Kau tergoyahkan. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus, karena Yesus, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mungkin ada di antara kita hidup di dalam badai. Mungkin ada di antara kita atau jemaat, para pemirsa live streaming hari ini, Anda mengalami hidup dalam tekanan, Anda mengalami hidup dalam kebencian. Mungkin orang-orang terdekat saudara memusuhimu. Hari ini ada ayat Alkitab yang memberikan keteguhan di dalam setiap hati kita. Mari kita mulai menerapkan firman itu untuk mengasihi musuh, berbuat baik, karena kasih itu akan membalut, karena kasih itu akan memeluk, karena kasih itu akan memulihkan. Jangan pernah berhenti untuk mengasihi orang. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik kepada musuh-musuh kita. Mari mulai pagi ini kita akan berjanji, Tuhan, aku tetap mengasihi dan mencintai sampai kapanpun. Karena aku tahu, sebagaimana Stefanus mendoakan orang yang menganiaya, karena mereka sedang tertutup hatinya, sedang dibutakan oleh iblis. Mungkin ada orang-orang yang membencimu, orang-orang yang sedang dibutakan pikirannya dengan ilah zaman ini. Pikirannya tertutup, ngeblank, sehingga hidupnya penuh dengan dosa, ketidaksetiaan, tinggalkan Tuhan. Tapi mari kita berdoa dan kembalilah kepada Tuhan. Karena Anda anak kesayangan Tuhan. Jangan berlari terlalu jauh, Anda akan terjerumus total. Ini saatnya, kalau firman ini menyentuhmu, tumpangkan tanganmu di dada dan berkatalah, Tuhan, aku mau kembali kepada Engkau. Aku mau lebih setia dan aku mau mengasihi musuh. Karena ketika aku mampu menjalankan kebenaran-Mu, maka damai sejahtera di dalam hatiku akan terus ditambah-tambahkan dari hari ke hari. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati seluruh sidang jemaat yang hadir dalam ruangan ini dan yang mengikuti secara live streaming. Biarlah berkat rahmat anugerah Bapa tercurah dan memberkati mereka dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Kita sangat bersyukur karena firman Tuhan boleh mengingatkan kita bagaimana kita hidup. Bahwa kalau kita mengalami kemenangan, kita harus mampu mengasihi musuh kita, dan kita harus mampu memberikan bukti bahwa kita mengasihi musuh kita. Terima kasih untuk Pendeta Emmanuel untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah ini bukan hanya sekedar kita mendengar, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Bapak Saudara, mari kita akan memperhatikan beberapa pengumuman yang akan kita jalani dalam minggu ini berkaitan dengan pelayanan kita juga. Yang pertama, Saudara, untuk ibadah minggu depan, kalau selama ini biasanya kita ada ibadah tanggal 17 Agustus, tetapi karena ini harinya berdekatan, Minggu 16 dan hari Senin 17, maka kita akan satukan di tanggal 16. Ya, ada ibadahnya dan dilayani oleh ini pendeta yang jauh ini.
luar biasa ini oleh Bapak Pendeta Mulyono. Ada di tengah-tengah kita Pendeta Mulyono. Boleh berdiri, Pak? Nah, ini pendetanya. Ya. Ini beliau yang akan khotbah minggu depan, Bapak Saudara. Yang kedua, nah ini seperti biasa Saudara, kita masih membatasi 70 orang untuk ibadah kita dan harus mendaftar lagi. Next. Nah, ini seperti biasa, setiap hari Selasa sampai hari Sabtu dibuka. Tetap kita jaga untuk protokol kesehatan, bukan saja hanya di dalam gereja, tapi di rumah dan dimanapun kita berada, kita jaga kesehatan. Ini berkaitan dengan persembahan kita yang ada di rumah, yang tidak bisa ikut ibadah, bisa seperti biasa dimasukkan dalam amplop dan diberikan kepada TU atau bendahara langsung, dan bisa juga melalui nomor rekening. Next, nah ini lagi. Udah dipermudah kembali. Next. Nah ini setiap malam kita akan berdoa secara serentak setiap jam 9 malam, dan sebelum jam 9 kita akan ada pokok doa yang dibagikan yang sudah disusun oleh tim doa kita Gereja Baptis Indonesia Palembang. Next. Pendeta Emmanuel dan seluruh sidang jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Ruth Anggi Prianti. Hari Rabu 12 Agustus. Next. Di tanggal yang sama Bapak Kori Budi Santoso. Di tanggal yang sama juga Saudara Daniel Fernando Chen. Di tanggal yang sama ada Ibu Nurzia Theophilus Wiro Dionggu. Oke. Tanggal 13 Agustus ada Saudari Kesia Almira Oriana. Di tanggal yang sama juga, ini mungkin adiknya ini, Saudari Kesia Tri Agustina, berarti adik ketiga. Ya, next. 15 Agustus ada Saudari Hana Silvius Lister Suktanto. Sudah? Selamat berulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan diberkati Tuhan. Selasa 11 Agustus ada meeting untuk panitia formator. Saya rasa itu pengumumannya dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Pendeta Emmanuel silakan. Ya Bapak Ibu sekalian, ada tambahan pengumuman. Nanti sore ada kelas sekolah minggu dewasa. Betul ya Pak Heidi? Diundang Bapak Ibu murid kelas sekolah minggu dewasa untuk mengikuti pelajaran kelas sekolah minggu, pelajaran ke-5 dan ke-6. Nanti Pak Pendeta yang akan mengajar, yang akan menjadi pembicara di sana. Ya, kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik Engkau telah memberkati ibadah kami, boleh berjalan sampai akhir ibadah ini dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan kami agar kami boleh memiliki sebuah kemenangan di atas rata-rata, mengikuti teladan Yesus, menjadi pelaku firman Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun dalam pekan ini, dan biarlah Tuhan akan menolong dan memberkati mereka. Kami sangat percaya bahwa kehidupan yang berkenan adalah kehidupan yang dijalani bersama Yesus. Dan kehidupan itu akan mendatangkan sukacita dan berkat serta damai sejahtera dan keberhasilan. Biarlah mereka yang berulang tahun diberikan panjang umur, sukacita, sejahtera, dan dijauhkan dari sakit penyakit. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami yang terus berupaya untuk mencegah COVID-19 ini supaya tidak terus merajalela. Kami terus doakan. Kami juga terus mendoakan supaya ekonomi bangsa kami dipulihkan, bantuan bagi rakyat yang memerlukan oleh karena dampak COVID juga tersalurkan. Bahkan rencana untuk pemilu kada serentak tahun 2020 diberkati, seluruh masyarakat tetap mengikuti protokol kesehatan dan diberkati, dan mereka boleh memilih pemimpin mereka dengan benar.
Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri ibadah pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati, arahkan pikiran, perasaan, dan hatimu saudara. Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan, penyertaan Roh Kudus, menyertai, melindungi, memberkatimu. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Kiranya hanya kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Silakan jemaat untuk duduk dan bersaat teduh. Jemaat yang di rumah, selamat pagi, sampai bertemu di ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.